Shalom. Berjumpa bersama saya Rocky Paskadena yang akan berbincang-bincang tentang APP kali ini. Dan tema APP di 2022 ini adalah semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Akan ada 4 narasumber yang akan kita undang di konsep podcast kali ini. Siapa saja mereka? Nanti tunggu, saya akan undang mereka satu persatu. Tapi yang akan kita bincangkan adalah dari pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan usaha mikro. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang pendidikan terlebih dahulu. Di tema kali ini, langsung saja sudah bersama saya. Di tempat ini ada Bapak Agustinus Purwanto. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi, Mas. Semangat pagi, Pak Agustinus. Ya. Wow. Baik, Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus? Puji Tuhan, Mas Rocky. Puji Tuhan. Super sehat. Super sehat. Wah, semangat sekali nih. Kalau misalnya Tuhan memberkati, jadi kita sehat. Betul. Nah, kalau misalnya Pak Agus sendiri ngelihat kondisi saat ini, berharap gak Pak Indonesia semakin baik, Pak? Tentu Indonesia akan semakin tangguh dan semakin bertumbuh. Gitu. Tapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Pasti. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jarak, hindari kerumunan. Hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Betul. Itu ya. Kalau kita nih mobilitas cuma ke sini doang nih, Pak. Sama, habis itu Pak. pulang lagi. Sama, saya juga dari rumah ke sekolah selalu pulang lagi. Gitu ya. Ya. Tapi kalau hari Minggu ke gereja. Oh, gitu. Siap. Nah, bagus. Iya. Dalam tema-tema APP ini ya, semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi. Pendidikan, kita akan berbicara tentang pendidikan nih, Pak. Menurut Pak Agus sendiri, pendidikan, peran gereja itu dalam dunia pendidikan tuh gimana, Pak? Bertitik tolak dari ensiklik yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan kedua, Gravissimum Educationis, yang artinya sangat pentinglah pendidikan. Gereja menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk karya keselamatan. Maka menurut saya, siapapun yang terlibat di dalam dunia pendidikan, itu mereka terlibat di dalam karya keselamatan. Karena itu gereja sangat intensif supaya supaya masyarakat bisa menikmati pendidikan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, agar keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus memang menjadi sebuah realitas kenyataan di dalam masyarakat. Nah, itu Mas Rocky. Kalau misalnya peran gereja ini, apakah sudah terrealisasi dengan baik, Pak? Menurut saya ya Mas Rocky ya, yang dibawa oleh gereja itu pendidikan sudah sangat amat luar biasa ya. Bukan hanya mengentaskan dari kemiskinan, tetapi juga menghadirkan karya keselamatan di tengah masyarakat, bukan hanya di tengah umat. Itu Mas Rocky. Berarti sudah berjalan ya, sudah baik ya. Sudah baik. Dan harus semakin baik. Walaupun memang harus terus-menerus ditingkatkan dan terus ditingkatkan. Pak Agus sendiri, ada gak sih Pak di kitab suci yang bicara tentang pendidikan itu? Iya. Kalau kita melihat kitab suci, membuka kembali kitab suci yang bicara tentang pendidikan, tentu sangat amat banyak sekali. Yesus sendiri kan disebut sebagai guru. Tentu kalau ada guru ada murid, berarti ada proses pendidikan. Mengajar. Iya, tetapi pada APP tahun 2022 ini nanti umat akan dibantu untuk merefleksikan secara biblis berdasarkan kitab Putra Sirah. Bab 30 ayat 1 sampai 13. Dari 13 ayat itu saya akan mengutip satu yang mungkin bisa kita refleksikan setiap hari dan setiap saat, yaitu ayat 2 yang mengatakan demikian. Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya. Apa sih maksudnya? Di sini yang sangat penting Mas Rocky, mendidik anaknya dengan tertib. Itu adalah mau mengeksplisitkan sebuah pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang memadai. Siapapun yang mendapatkan pendidikan yang memadai, yang berkualitas, akan beruntung karenanya, bukan hanya secara ekonomis, tetapi juga secara psikologis, secara sosial, dan tentu juga secara spiritual. Dan karena itu maka keselamatan bisa terjadi melalui pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang memadai, Pak. Wow, dahsyat sekali loh. Ternyata kita membahas itu. Itu, Pak Sofi. Ya. Jadi tidak cuma pendidikan hanya sekedar kita sekolah dan yang lain-lain. Ternyata di dalam pelajaran agama pun kita diajarkan
untuk Benar. yuk mendidik dengan tertib, Betul. mendidik dengan baik Betul. agar mendapatkan kualitas yang baik ya. Iya, benar sih. Iya. Wah, itu kutipan Alkitabnya. Iya. Berarti nanti semua umat pemirsa bisa diskusikan nih. Betul. Apa sih sharing yang akan disampaikan Iya. tentang pendidikan ini? Iya, Ah. betul lah Rodi. Nah, sekarang yang ketiga nih, Oke. aksi nyatanya. Nah, Saya dengar-dengar nih, ini bocoran lagi nih ya. Pak Agus tuh adalah seorang Katolik, jadi kepala sekolah di Yayasan Buddha. Nah, itu dia. tapi itu belum lengkap Pak Mas Rocky. Apa Memang saat ini saya menjadi kepala sekolah di SMA Cinta Kasih Seci. Tapi Cinta jangan lupa, Kasih Suci. 14 tahun loh saya bergulat terlibat aktif di Yayasan Diananda Persekolahan Kristoforus dan itu sekolah Katolik. Maka saya walaupun di Yayasan Buddha Seci, tapi jiwa saya tetap Katolik. Iya. Itu. Tapi bukan berarti gini ya. Kadang kan ada orang yang, wah ini kenapa sekolah Buddha, kenapa? Padahal kalau misalnya kita mau kehidupan nyata ya, menebarkan itu bukan hanya di Katolik sendiri. Betul. Betul ya? Setuju. Tapi bagaimana Pak? Coba ceritakan. Tadi kita bicara Mas Rocky ya mengenai pendidikan yang memadai dan Ya. berkualitas. Betul. Nah, itu adalah tanggung jawab kita semua loh, termasuk tanggung jawab Mas Rocky loh, Betul. bukan hanya tanggung jawab gereja secara institusional. Ingat, kita gereja itu sebagai umat Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita bertanggung jawab terhadap terwujudnya pendidikan yang memadai atau berkualitas. Misalkan Anda sebagai seorang guru, tentu mengajar dengan berkualitas. Anda orang yang mempunyai kelebihan atau diberi rezeki lebih, jadilah orang tua asuh. Kan setiap paroki sudah ada ASAK, ayo sekolah, Yes. ayo kuliah. Iya. Misalkan Anda sebagai seorang pengusaha, jadilah donatur, misalkan. Atau Anda sebagai seorang penulis, jadilah Anda sebagai guru yang mengajari menulis siswa-siswa. Contoh juga nih Pak Mas Rocky, saya kan suka menulis nih, saya membawa buku nih, sedikit promosi. Iya. Kamu itu istimewa. Jadi saya mungkin secara harta saya tidak berkelimpahan, tapi sebagai seorang guru saya tahu dan saya bisa memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah Katolik yang butuh atau yang membutuhkan motivasi. Saya siap untuk sharing dan itu free, Mas Rocky. Nah, ini sebagai salah satu contoh bentuk keterlibatan. Jadi aksi nyatanya itu di dunia pendidikan itu bukan hanya harta, bukan hanya berkelimpahan dengan materi, Betul. namun bagaimana kita bisa sharing ilmu, pendidikan, Betul. motivasi. Iya. Yes. Dan Mas Rocky, kalau kita melihat ya dari laporan jurnal nasional 3 tahun terakhir ini ada 12.033 anak usia sekolah yang terancam putus sekolah. Dan saya yakin di dalamnya itu adalah ada anak-anak kita yang dari gereja. Pertanyaan saya, kita semua mau apa melihat itu? Apakah diam saja dan cukup berdoa? Tentu kita harus mewujudkan dengan sebuah tindakan konkret seperti yang tadi saya sebut di depan. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang memadai atau berkualitas untuk menyelamatkan generasi itu. Dan itu berarti kita terlibat di dalam karya keselamatan gereja, Mas Rocky. Wah, dahsyat sekali. Nah, ini satu pengalaman yang luar biasa, pengalaman dari Pak Agus Purwanto, bahwa pendidikan itu penting banget dan bisa bukan hanya harta ya, sekali lagi ya. Betul. Bukan hanya keterlibatan kita kalau misalnya punya berlebih, silahkan. Betul. Tapi kalau tidak, kenapa kita tidak berbagi ilmu, Betul. berbagi motivasi, Yes. semangat, Yes. agar nilai pendidikan seperti yang dikutip di Alkitab, didiklah Dengan tertib, dengan tertib. maka akan beruntung karenanya. Wah, oke. Itu dia Pak Agus. Terima kasih untuk cerita-cerita sharing kita hari ini ya. Mungkin kita akan bikin sejam lagi bersama Pak Agus ya. Terima kasih. Tapi nantikan kita di narasumber yang berikutnya tentang kesehatan, tentang jaminan sosial dan usaha mikro. Baik, itu dia bersama Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Thank you. Shalom, Tuhan memberkati kita. Tuhan berkati, berkah dalam. Berkah dalam.